Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, Bu. ya. Baik, Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya hari ini merupakan hari ujian untuk UKIN, ya. Ibu perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diketut Eli Ernawati dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Pasundan Bandung. Adapun nomor peserta PPG 201 501 937301, nomor daftar ujian 2021 824497, serta kode validasi 8367174. Ini merupakan nomor ujian saya. Saya akan mulai praktek pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut ke pelajaran anak-anak, hendaknya kita berdoa dulu, di mana doa Ibu akan pimpin sendiri, yaitu doa dimulai. Doa selesai. Ya. Di sini sudah kelihatan anak-anak yang hadir hari ini sejumlah 30 orang dan 3 orang ada izin untuk kegiatan sekolah. Ya. Mungkin anak-anak masih ingat. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu, yaitu mengenai materi inflasi. Anak-anak masih ingat inflasi itu apa, anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Masih, Bu. Ya, Dewa Ayu, silakan. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus. Iya. Makasih, Inflasi. Bu. Iya, terima kasih Dewa Ayu. Inflasi itu di mana suatu keadaan jumlah uang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah barang, seperti itu. Jadi inflasi itu terjadi karena terjadi tidak adanya keseimbangan antara barang dengan jumlah uang yang beredar. Nah, jika kita kaitkan, ya, Ibu akan berikan PowerPoint ya yang berisi gambar. Sudah bisa kelihatan anak-anak? Bisa? Ya. Sudah, Bu. Nah, Bisa, Bu. Ibu di sini berikan gambar. Yang pertama itu adalah gambar minyak goreng, ya, dengan berbagai ukuran. Yang kedua, gambar 2 adalah gambar seorang ibu rumah tangga yang sedang meminta uang kepada suaminya. Nah, kaitannya di sini, mungkin anak-anak sudah tahu, harga minyak goreng semakin mahal, yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga, terutama pendapatan kita berkurang ya, karena harga minyak goreng cukup tinggi. Apalagi bagi para pengusaha kuliner ya, maupun para pedagang gorengan terutama. Ya. Di sini, kalau kita lihat gambar yang Ibu berikan, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang bisa jawab? Silakan.
Ya, silakan Nana. Pemerintah akan membuat kebijakan, yaitu kebijakan moneter. Ya, benar. Dia kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan moneter. Nah, ini gambar yang kedua. Jika seorang pengusaha itu dengan situasi seperti sekarang ini ya, situasi COVID, mencari pekerjaan susah. Nah, para pengusaha atau pedagang kecil yang berbisnis di bidang kuliner tentunya akan bisa bertahan saja, bertahan dengan usahanya. Nah, itu gambar satu. Sedangkan gambar dua, itu gambar seseorang yang datang ke bank. Dengan ini bisa dikatakan bisa meminjam maupun bisa menabungkan uangnya di bank. Nah, dari gambar kedua gambar ini, apa yang bisa dilakukan seorang pengusaha jika terjadi inflasi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Pengusaha akan mempertahankan usahanya dengan meminjam kredit usaha di bank. Ya, benar ya. Ayu Oceana, ya. Jawabannya sudah benar. Di sini pengusaha akan bisa mempertahankan usahanya dengan meminjam kredit di bank, yaitu kredit usaha rakyat atau istilahnya KUR. Ya. Jika kita kaitkan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan instrumen kebijakan moneter. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kebijakan fiskal. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan tujuan kebijakan fiskal. Yang keenam, peserta didik dapat mengidentifikasikan instrumen kebijakan fiskal. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan share LKPD. LKPD ini adalah tujuannya lembar kerja peserta didik untuk menyelesaikan tugas atau hasil diskusi kelompok maupun individu. Ya, sebelum kalian mengisi, petunjuknya adalah yang pertama isi identitas siswa dulu, yang kedua materinya apa, yang ketiga tujuan pembelajarannya apa, yang keempat cermatilah soal atau studi kasus yang telah diberikan. Yang kelima, untuk jawaban dikerjakan pada kolom yang sudah disediakan. Ibu sudah sediakan kolom diskusi pada lembar terakhir pada LKPD ini. Nah, Ibu akan jelaskan dulu gambar yang pertama. Gambar ini sudah sesuai tadi dengan PowerPoint, yaitu gambar minyak goreng, yang ada kaitannya dengan gambar 2, yaitu gambar 2 itu seorang ibu rumah tangga yang meminta uang lebih kepada suami. Yang ketiga adalah gambar seorang pengusaha yang ingin mempertahankan usahanya yang bisa dengan meminjam uang atau meminjam kredit di bank. Nah, dari keempat gambar yang ada kaitannya ini, ya, Ibu berikan 4 soal yang harus anak-anak diskusikan sesuai dengan kelompok anak-anak. Yang pertama, sebutkan tujuan kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebijakan diskonto? Yang ketiga, apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan fiskal? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pembiayaan fungsional dalam instrumen kebijakan fiskal? Ya, silakan anak-anak diskusikan sesuai dengan kelompok kalian, di mana kelompok 1 terdiri dari absen 1 sampai 8,
kelompok 2 absen 9 sampai 16, kelompok 3 absen 17 sampai 25, dan kelompok 4 absen 26 sampai 33. Sudah jelas anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ya. Bu. Ini merupakan lembar yang anak-anak nanti diisi. Ya, pertanyaannya apa? Hasil diskusi dari anak-anak kerjakan di sini. Ya, Ibu berikan waktu anak-anak mengerjakan 10 menit. Ya, dan di samping itu juga Ibu juga sudah bagikan di Google Classroom pertanyaan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian cek di GC kalian. Sudah? Silakan anak-anak bisa kerjakan sekarang. Ini Ibu tampilkan tugas-tugas kalian di Google Classroom. Ibu sudah bagi. Kelompok 1. Ya, sebutkan tujuan kebijakan moneter dan fiskal. Di sini sudah ada yang menjawab, yaitu Dewa Ayu, Ariantika. Tujuan adanya kebijakan moneter sudah, tujuan kebijakan fiskal juga sudah dijawab. Untuk kelompok 2. Kelompok 2, apa yang dimaksud dengan kebijakan diskonto? Dari Ida Ayu, Made, Dwi Arini sudah menjawab. Kelompok 3, apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan fiskal? Di sini Nikadek Lisa Indira Yani Pratiwi sudah menjawab. Kelompok 4, apa yang dimaksud dengan pembiayaan fungsional dalam instrumen kebijakan fiskal? Ini kelompok 4 belum ada yang menjawab. Silahkan dijawab dulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak kita diskusi hari ini, ya. Mungkin dari anak-anak sudah menjawab, ya, dan bisa diacak, ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu harapkan ada perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan jawabannya, ya. Untuk soal yang pertama, untuk kelompok 1, sudah siap untuk mempresentasikannya? Kelompok 1, siapa yang mewakili? Silahkan. Sudah, Bu. Soalnya, sebutkan tujuan kebijakan moneter dan fiskal. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hasil diskusi dari kelompok kami menunjukkan bahwa tujuan dari adanya kebijakan moneter dan fiskal sebagai berikut. Tujuan kebijakan moneter adalah yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga. Dan yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Selanjutnya adalah tujuan dari adanya kebijakan fiskal. Tujuan dari adanya kebijakan fiskal yang pertama adalah memperbaiki perekonomian secara umum, membuat keadaan perekonomian membaik, mengendalikan harga-harga untuk mengatasi masalah inflasi, dan juga yang keempat atau yang terakhir, mendistribusikan dan meratakan pendapatan di seluruh wilayah negara. Terima kasih, Bu. Ya. Jawaban dari Dewa Ayu Ariantika sudah bagus. Nah, kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Iya. Kebijakan dari itu adalah
kebijakan yang bertujuan mengumpulkan uang ke lembaga perbankan dengan imbalan kenaikan suku bunga. Ya, itu yang dimaksud dengan kebijakan diskonto. Jawaban yang sangat bagus dari Dayumira. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 dengan soal apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan fiskal. Siapa yang mewakili? Silakan. Kelompok 3. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran agregat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tersebut. Kebijakan fiskal memiliki peranan penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antar daerah, atau antar golongan pendapatan. Ya. Seperti halnya, kebijakan fiskal memiliki instrumen yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Instrumen kebijakan fiskal tersebut yaitu pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, dan anggaran belanja seimbang. Ya. Sekian. Ya. Terima kasih Lisa Indirayani, jawabannya sudah lengkap sekali ya. Untuk kelompok 4 ada yang mewakili kelompok 4? Silakan. Kelompok 4? Ada? Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Yani. Apa yang dimaksud dengan pembayaran fungsional dalam instrumen kebijakan fiskal, yaitu merupakan yang menuju pengeluaran pemerintah yang telah diatur guna mencapai tujuan untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional negara tersebut. Dari saya, Ibu. Ya, terima kasih Yani Ika. Sudah jelas, walaupun sinyalnya agak kurang bagus di sana ya. Nah, sekarang Ibu tampung jawaban kalian. Nah, sekarang Ibu akan share screen ya. Nah, kita akan bahas mengenai kebijakan moneter. Kalau kita lihat dari gambarnya di sini ada gambar orang, ya, ada gambar ibu-ibu, ada gambar orang yang bekerja. Nah, di sini ada gambar masyarakat, ya, masyarakat, ada gambar orang yang bawa barang, belanjanya banyak, gitu ya, dan harganya berkali-kali lipat seperti itu, ya. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga nilai rupiah dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di mana tujuan dari kebijakan moneter yang pertama menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Seperti itu. Ya. Adapun instrumen kebijakan moneter, yang pertama, kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan yang berupa, ya, ada 3, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini yang diambil oleh pemerintah dengan pembelian surat berharga, berupa saham dan obligasi. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan yang diambil dengan menurunkan tingkat suku bunga tabungan dan tingkat suku bunga kredit.
Yang ketiga, kebijakan mengubah cadangan minimum. Ini adalah penurunan cadangan kas yang harus dimiliki oleh setiap bank. Nah, yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan yang terdiri dari kebijakan kredit subjektif. Ini artinya kredit yang akan diberikan oleh pihak bank berupa kredit usaha, bukan kredit konsumsi. Yang kedua adalah persuasi moral, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan perubahan suku bunga atas pinjaman. Nah, misalkan sekarang anak-anak situasi COVID seperti ini, banyak bank memberikan kredit dengan bunga yang ringan. Tujuannya untuk membantu para pengusaha maupun para bisa dikatakan yang punya usaha kredit kecil atau menengah bisa berjalan lancar seperti itu. Ibu lanjutkan ke kebijakan fiskal. Kalau kita lihat dari gambar kebijakan fiskal yang Ibu tampilkan, ada gambar timbangan dan gambar uang. Artinya uang dengan segala kegiatannya harus seimbang. Seperti itu, ya. Nah, kebijakan fiskal itu bisa diartikan adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengontrol pemasukan. Pemasukannya itu berupa pajak dan pengeluarannya itu berupa belanja pemerintah atau belanja negara. Intinya, kalau kita memberikan kredit kepada pengusaha, pengusaha itu bisa istilahnya membalik atau memutarkan uang yang mereka pinjam sehingga mereka mampu membayar pajak. Itu intinya. Membayar pajak sehingga pengeluaran dan belanja pemerintah setiap tahunnya itu bisa terpenuhi. Jadi kaitannya antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, di mana kebijakan moneter itu mengatur bagaimana mengendalikan uang yang beredar. Kalau kebijakan fiskal itu adalah kebijakan bagaimana mengatur antara pajak dengan pengeluaran pemerintah itu bisa seimbang agar tidak terjadi inflasi lagi, ya, inflasi yang bisa dikatakan hiperinflasi, yaitu inflasi yang hampir di atas 100% per tahunnya. Seperti itu, anak-anak, ya. Tujuan kebijakan fiskal di sini yang pertama itu adalah mengendalikan harga untuk mengatasi masalah inflasi. Yang kedua, mendistribusikan dan meratakan masyarakat di seluruh negara. Fungsi kebijakan fiskal ada 3. Fungsi alokasi, di mana mengalokasikan faktor-faktor produksi yang sudah ada secara maksimal. Dan anak-anak mungkin masih ingat, faktor-faktor produksi itu ada alam, tenaga kerja, modal, dan skill atau keahlian itu harus seimbang. Yang sudah ada itu kita manfaatkan seperti itu. Yang kedua, fungsi distribusi yaitu mengatur dan memeratakan hasil pendapatan negara. Nah, di sini harus seimbang juga, berapa pendapatan masyarakat, berapa pengeluarannya harus rata. Ya, seperti sekarang kan bantuan BLT gitu misalkan. Lalu bantuan kepada para pengusaha atau yang punya kredit, yang punya usaha kecil, diberikanlah KUR. Itu untuk membantu pedagang atau pengusaha kecil, ya, sehingga inflasi itu bisa diatasi. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, ya, mengatur kestabilan harga pokok. Nah, harga pokok yang seperti sekarang, harga minyak yang semakin melambung tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu berkaitan dengan tingkat angkatan kerja atau tingkat pengangguran. Nah, sekarang kita di Bali sudah mulai berangsur baik karena pariwisata sudah mulai dibuka karena masyarakat Bali 80% bekerja di sektor pariwisata. Seperti itu, anak-anak. Ini merupakan gambaran kebijakan fiskal.
Kalau seseorang meminjam uang di bank ya dengan beberapa bunga, apalagi seorang pengusaha ya, tentu dia akan dikenakan pajak yang harus dibayarkan seperti itu ya. Itu gambaran dari kebijakan fiskal supaya pajak dan pengeluaran pemerintah itu bisa seimbang. Instrumen kebijakan fiskal itu yang pertama ada pembiayaan fungsional, yang kedua ada pengelolaan anggaran, yang ketiga ada stabilisasi anggaran otomatis, yang keempat ada anggaran belanja seimbang. Dari PowerPoint yang Ibu tampilkan, ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Ada? Silakan. Atau kurang paham dari penjelasan Ibu, silakan. Sudah, Bu. Sudah jelas. paham, sudah jelas ya. Sekarang Ibu inginkan dari anak-anak, silakan membuat kesimpulan belajar. Nanti Ibu panggil per kelompok atau siapa yang bisa untuk membuat kesimpulan belajar kita hari ini. Sudah? Siapa yang sudah? Bu. Sudah ya, silakan. Dewa Ayu, ya Dewa Ayu. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, ditambah lagi dengan penjelasan dari Ibu, saya dapat mengambil kesimpulan pada pembelajaran kali ini bahwa kebijakan moneter dan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi alat dalam perencanaan ekonomi di Indonesia agar dapat mengendalikan perekonomian dalam skala besar, di mana kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah pada bidang keuangan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif, di mana salah satu bagian dari kebijakan moneter kuantitatif yaitu kebijakan diskonto telah dijelaskan oleh salah seorang teman saya tadi. Kemudian ada kebijakan fiskal dengan 3 fungsinya, yaitu alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi, yang mana memiliki 4 instrumen untuk menstabilkan perekonomian, seperti pembiayaan fungsional yang dijelaskan oleh kelompok 4 tadi. Kebijakan fiskal juga berperan dalam menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan produk domestik bruto, dan mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari Dewa Ayu Ariantika. Dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Silakan anak jika ingin menambahkan. Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ya. Nah, untuk kegiatan minggu depan, ya. Nah, kesimpulan yang sudah dibuat oleh Dewa Ayu Ariantika itu sudah lengkap dan jelas. Apa yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah dipahami anak-anak dengan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share juga di Google Classroom. Ya, Ibu harapkan anak-anak akan selalu aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan minggu depan, ya, Ibu sudah siapkan modul dan LKPD yang bisa kalian kerjakan dengan materi berikutnya adalah indeks harga. Ya, sudah anak-anak? Nah, terima kasih atas kesempatan hari ini dan ingat kerjakan soal-soal yang ada di modul. Ibu sudah sediakan 2 jenis soal, soal esai dan soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan semoga anak-anak tetap sehat ya, walaupun kita masih belajar daring di Bali dan juga mungkin ada PPKM
yang akan lanjut lagi. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.